minimal turunlah temenin si Andri gitu. Ngorok aja di mobil, udah biarin lah saya bilang. Saya cuman nanti udah nyampe saya mau kerjain dia suruh ngangkut barang gitu kan. Kerjaan dari Bandung tidur terus. Nah pas terus lagi jalan si Andri tiba-tiba bilang, "Den berhenti dulu," katanya ya dalam bahasa Sunda, "Eureun heula." "Aya naon deui bos?" "Eureun heula turun." Turunlah saya dari situ. Nah pas turun tiba-tiba saya lihat kok agak beda ya jalannya yang tadi ditelusuri itu. Saya bilang, "Dri ini bener jalan ke sini?" "Bener." Cenah. "Coba Cina lihat, sok kamu cek. Bisa ada jalan atau ke kanan atau ke kiri lagi, kita nyari jalan yang bagus," katanya. Nah, si Andri sambil nyenterin ke depan, saya ke pinggir pas dilihat, kok ini jadi malah kayak di hutan gitu kan. Saya nggak ngeh. "Di," saya bilang, "ini bener tuh jalan jadi parowe kieu." Saya lihat ke belakang, yang tadinya ada rumah tuh nggak ada Mang Yai. Rumah itu nggak ada. Jadi yang tadi saya lihat lewatin itu ada rumah tuh nggak ada rumahnya. Udah, saya di situ nggak ngomong apa-apa dulu ke si Andri. Udahlah. Jadi Kumandri ini dilanjut apa gimana? Udah aja gini katanya. Kamu tunggu di mobil, saya coba cari apa namanya jalan yang ke depan katanya. Kalau ada nanti saya balik lagi kasih tahu. Baturan mual, kalau mau saya temenin biarinlah si Yoga mah suruh tidur aja saya bilang. Udahlah tungguin di mobil aja katanya. Nah nggak lama dia jalan tuh ke depan sendiri. Saya nunggu di mobil sama si Yoga yang lagi tidur. Dari tadi sebetulnya rasa udah nggak enak Mang Ei. Pas ketika masuk jalan ke situ tuh udah ya maksudnya feeling udah agak-agak aduh ini udah nggak akan bener lah. Sugesti udah mulai istilahnya udah mulai kemana-kemana pikirannya. Dari mulai tadi pas nanya ke orang, terus si orang dipanggil nggak mau noleh gitu kan. Lihat sekeliling udah si Andri mungkin nggak ngerasain apa-apa, mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari wajahnya juga dia sedikit khawatir dan panik juga. Kita jalan, nah di depan saya lihat kayak warung tuh, kayak semacam warung kecil lah maksudnya. Saya bilang kok ada rumah ya, maksudnya kok ada warung. Udahlah, saya bilang saya mau tanya tadinya ke situ. Ada lampunya itu? Ada lampunya, cuman kan bukan kayak di kota yang terang gitu, lampunya yang remang-remang kuning itu kalau di kampung kan. Saya mau udah, saya bilang nanti tungguin si Andri aja. Saya bilang tunggu, nggak lama. Memang si Andri datang kan. Dri di depan ada rumah, saya bilang warung apa rumah? Kalau rumah, kalau ada orangnya. Tapi kan mang jam saki mau mungkin atuh bangun katanya masa mau diketuk jangan bisa lagi tidur. Daripada orang nyasar, saya bilang daripada kita nyasar, ya udahlah mau nggak mau saya bilang. Ya udah tuh kalau gitu mah kita sepakat akhirnya. Si Andri sebetulnya udah bete sama si Yoga kan Mang Yai karena kerjaannya tidur, dibangunin susah. Akhirnya udahlah, saya pikirannya pengen cepet sampai nganterin barang, pengen cepet sampai setting barang pulang lagi. Kita jalan sampai di rumah itu, memang ternyata bener itu warung Mang Yai. Nah, saya bilang alasannya kumahnya, udahlah bari ngopi deui lah katanya. Kita pesan kopi ke warung itu. Adalah gelar makanan biasa gitu, makanan kampung mungkin kayak kue basah kayak gitu. Saya bilang, "Kang, kopinya," katanya. Enggak nyaut, "Oh iya, bikin berapa?" katanya. Enggak, cuman, "Kang, kopi." Enggak nanya biasanya kan kalau pesan kopi itu kopi hitam apa kopi susu kan gitu. Saya bilang, "Ri, kopi naon?" Biasa we orang mah gudeg katanya. "Kang, abi kopi hidung hiji." Saya bilang, "Satu lagi gudeg." Si Yoga diajak kopi udah sebaiklah cenah biarin lah suruh tidur. Yang bikin saya terus-terusan aneh itu, kok kenapa ya orang-orang di sini tuh nggak mau berinteraksi tatap muka sama orang gitu kan. Minimal yang namanya jualan warung tuh kan minimal nyapa ke tukang warung ke yang beli itu. Akhirnya ya udah kita pesan kopi. Si ngasihnya juga nggak langsung menghadap ke yang beli, cuman ini kopinya enggak. Jadi cuman naruh aja nggak ngomong, cuman disimpan ya udah kita minum aja. Beres lanjut di saya bilang geus keburu istilahnya keburu lama. Itu tuh sekitar ada di situ kurang lebih
mau masuk azan subuh tuh kan waktu itu kalau nggak salah 4:30 apa jam 5 azan subuh. Jam 4 masih di situ prediksinya. Tadi kiranya kita nyampe mungkin prediksi 3 jam 2 jam kita nyampe lah ke lokasi. Ternyata meleset gitu kan. Pas mau jalan tuh kan pengen cepat-cepat sampai nih. Saya bilang, nah pas mau bayar itu si akang kopinya nggak ada. Maksudnya dalam artian nggak ada, entah ke air atau kemana. Saya panggil kan, Kang, saya bilang mau bayar. Si Andre bilang, nggak usah tundalah didinya katanya. Udahlah simpan di situ katanya. Lila deui lah. Kasih uang pas kan ketika itu 10.000. Maksudnya barangkali kopinya 5.000-an segelas. Memang kita pakai cup, bukan pakai gelas ini. Ya udahlah. Saya bilang taruh aja di situ si uangnya. Si uang bayar kopi itu. Terus baiklah cenah rudet kata si Andri itu, dalam artian udahlah dia udah mah bete sama yang orang tadi kan, nama bete lagi sama tukang warung. Akhirnya kita jalan. Saya bilang, "Dri, ya kapan nyampenya?" Saya bilang, "Mau nepi-nepi atuh jam sabaraha nyampenya?" Saya bilang. Ya udahlah katanya. "Sok eureun heula," katanya. "Ya berhenti lagi." Kita turun. Si Andri penasaran kan. Udahlah orang neangan heula jalan lah geus tungguan di dia. Kamu jangan kemana-mana dulu. Jadi biar gampang katanya. Lagian kalau mau nelfon juga nggak ada sinyal kan susah. Katanya. Lampu penerangan masih dari mobil kita kan, nggak ada siapa-siapa. Si Andri jalan, nunggulah di mobil di dalam sambil sedikit dingin kan, kaca ditutup, cuman memang nggak nyala kan. Jadi karena power window cuman ditutup setengahnya. Ngerokok, saya tunggu kok lama banget gitu kan. Saya bangunin si Yoga karena khawatir si Andri nggak datang. Maksudnya bangunin tuh tolong cek ke depan. Kalau nggak minimal kita kunci mobil, kita cari si Andri ke depan. Si Yoga bangun sambil setengah ngumpulin nyawa gitu kan, lulungu lah kalau bahasa Sundanya mangai. Enon den itu si Andri baturan cetan dengan jalan. Emang can nepi encan dari dinya mah sare wae tuh cetan, ya maksudnya tidur aja dari tadi. Emang di mana ini? Ini sek nyampe cetan gitu. Cuman jalannya jadi kieu cetan. Di mana emang si Andri tuh ke depan pangbaturankeun cetan gitu. Ya maksudnya temenin lah saya bilang. Akhirnya dia turun. Ya udah tuh kamu tungguin di mobilnya, sok saya nungguan di dia soalnya kan bawa barang, takut ada apa-apa kan. Si Yoga turun. Nggak lama saya nunggu, kok nggak datang-datang juga gitu kan, kemana gitu, takutnya nyasar gitu kan, penasaran, saya bikin, udahlah saya susul juga, saya bilang, itu posisi memang lampu mobil masih nyala, dan memang nggak ada penerangan, lagi gelap kan, kebayang kalau kita matiin ya udah, cuman pakai senter handphone aja. Lama nunggu si Yoga sama si Andri balik, saya kan nggak enak juga, maksudnya dalam artian nggak enak. Tanda kutip ini saya nggak tahu tempatnya di mana. Lagian udah mulai ada udah mulai nggak enak nih ke badan, agak kerasa sesuatu yang lain gitu. Udah nggak ada aspal di situ. Nggak ada sama sekali. Jadi kayak jalur ya mungkin jalan-jalan di desa lah kayak gitu. Tanah ya. Ya tanah sama bebatuan. Saya turun. Saya tadinya mau nyusul. Ya udahlah. Tutupin kaca mobil, kunci pakai remote. Saya jalan. Lagi jalan kan saya pakai lampu jauh tuh, lampu mobilnya pakai lampu jauh. Dari kejauhan ada yang jalan nih. Saya bilang itu remang-remang si Andre apa si Yoga ya. Saya bilang kalau ngelihat dari tingginya mah si Andre nih, saya bilang, tapi si Yoga mana gitu kan. Nah saya tungguin akhirnya, si Andre, berarti udah ketemu nih jalan, kalau nggak minimal ada kabar lah gitu. Pas lama jalan, dikira saya mau nyamperin ke mobil. Malah dia berhenti. Saya pikir dalam hati, si Andri kunaon juga. Jadi berhenti di tengah-tengah yang kesorot lampu. Nggak jelas karena kabut kan. Di itu tuh kabut. Saya bilang, si Andri bukan ya? Antara si Andri nggak sempat saya panggil gimana. Udahlah, saya mau nyamperin aja. Sambil, maksudnya apa gitu, berdiri di tengah-tengah. Bukan cepat-cepat balik, saya nungguin dari tadi. Akhirnya pas saya samperin, baru juga berapa jarak lah, mungkin nggak sampai berapa ratus meter dari mobil. Yang bikin saya kaget itu kan posisi berdiri Mang Ei. Nah saya mau deketin tuh, dikira saya kan si Andri sama si Yoga. Dia rubah Mang Ei posisinya. Jadi bukan posisinya, wujudnya dia rubah.
yang tadinya setinggi manusia ninggiin